Sudah lama kita tidak membahas Arduino, maka dari itu kita bahas seri Leonardo. Arduino Leonardo adalah next level dari Arduino Uno. Banyak yang beranggapan Arduino Uno dan Leonardo sama. Ya, jika kita lihat sekilas, dua board tersebut memang mirip-mirip. Tapi jika kita mendalami spesifikasi dua board ini, maka kalian akan melihat perbedaan yang membuat kalian akan berpikir untuk beralih dari Uno ke Leonardo. Kedua board ini masuk ke dalam kelas entry level. Perbedaan paling mencolok yaitu di microcontrol. Jika Arduino Uno menggunakan Atmega 328P, maka Arduino Leonardo menggunakan seri Atmega 32U4. Dengan menggunakan microcontrol yang berbeda, ini menjadikan spesifikasi seperti pin dan memori berbeda dari kedua board ini. Contoh yang paling mencolok yaitu pin analog input yang bisa sampai 12 pin dari pin analog 0 sampai analog 11, sedangkan di seri Uno hanya 6 pin. Untuk detailnya bisa lihat pin out dari kedua board ini. Jika di seri Atmega 328 ada Arduino Uno, Nano, dan Pro Mini, maka di seri Atmega 32U4 memiliki Arduino Leonardo dan Pro Micro. Yang membuat saya penasaran yaitu pin analog dari Leonardo yang bisa sampai 12 pin. Di sini saya menggunakan sensor gas MQ2. Untuk mempersingkat waktu, kalian bisa cek video di pojokan atas untuk download code dan rangkaian sensornya. Di sini kita akan tes pin analog yang berada di pin digital Leonardo, yaitu pin analog 10 yang berada di pin digital 10. Setelah saya upload dan bekerja sesuai pin analog yang kita pasang di pin digital. Mungkin sampai di detik video ini kalian belum yakin untuk pindah dari Uno ke seri Leonardo. Jika kita melihat harga dan para kaum mendingan, mungkin tentu akan mempertahankan Uno sebagai board projectnya, karena kedua board ini memiliki harga yang lumayan berbeda. Oke, saya akan jelaskan secara perlahan kenapa Arduino Leonardo adalah next level dari Uno. Kita bisa ke bagian IC serial untuk komunikasi board ke PC. Jika kalian lihat skematik Leonardo, kalian tidak akan menemukan IC serial di boardnya. Beda halnya dengan Uno, kalian akan menemukan IC serial Atmega 16U2 di boardnya. Kenapa Leonardo tidak memiliki IC serial di boardnya? Karena Leonardo dengan Atmega 32U4-nya yang sudah memiliki kemampuan sendiri berkomunikasi ke komputer. Teknik ini disebut dengan CDC. Dengan kemampuan ini, Leonardo dapat diprogram sebagai keyboard dan mouse. Ya, kalau kata orang awam sih hacker-hackeran lah. Karena kita bisa membuat code untuk menghapus data maupun untuk menyalin file ke cloud kita. Teknik ini pernah viral di film Mr. Robot di season 2 di Netflix di tahun 2016. Banyak yang mengira ini adalah teknik yang hoax. Tapi jika kita melihat ke belakang pada tahun 2013, Hak5 sudah membuat teknik rubber ducky. Dan pada tahun 2016, Hak5 bisa dibilang menyempurnakan teknik tersebut. Bahkan di Amazon dijual sampai $100. Kalian bisa cek video lengkapnya di deskripsi video ini. Nah, teknik tersebut itu memanfaatkan CDC sebagai komunikasi ke perangkat. Dan di Arduino Leonardo sudah support teknik tersebut, menjadikan Leonardo banyak dipilih sebagai perangkat untuk kendali PC mereka. Contohnya di video ini kita akan membuat teknik sederhana yaitu membuat shortcut keyboard yang kita bisa program menggunakan Leonardo. Sebelum melakukan percobaan kali ini, kalian harus update Arduino IDE ke versi yang terbaru supaya bisa menggunakan library keyboard dan mouse di seri Atmega 32U4. Tahap pertama, tes Leonardo apakah berfungsi dengan cara tes LED. Kalian bisa temukan example code-nya bisa di bagian basic dan klik blink. Dan di code ini saya modifikasi untuk on-off LED-nya. Hubungkan Leonardo ke PC. Klik Tools, pilih port yang terhubung. Jangan lupa juga pilih board Arduino Leonardo. Terus klik Upload. Maka LED di Leonardo akan berkedip sesuai code yang kita sudah upload. Dan dapat dipastikan Leonardo kita berfungsi dengan baik. Percobaan selanjutnya kita akan mengirim pesan menggunakan push button. Di sini kita akan memprogram satu push button untuk mengirim pesan ke PC kita. Siapkan resistor 10K dan push button. Kalian bisa ikuti rangkaian ini. Pertama, masukkan library keyboard.h. Kita mendefinisikan push button di pin 8. Selanjutnya membuat variabel check push button. Dan juga membuat variabel untuk menghitung berapa kali kita menekan push button. Jika sudah, kita masuk ke void setup. Push button dijadikan inputan dan tulis keyboard begin. Lanjut ke void loop.
kita akan membuat variabel push button state yang dimana kita akan membaca inputan dari push button. Tulis if push button state dan membandingkan dengan check push button status. Dan jika push button state hack, maka akan variabel counter akan bertambah. Dan saat push button ditekan maka akan mengirimkan pesan. Kalian bisa tulis bebas di bagian ini. Lanjut, counter akan ditampilkan di pesan kita. Berikan keterangan dari counter saat ditekan. Kita sudah membuat perintah code saat kita tekan akan mengirimkan pesan otomatis. Tahap akhir cek status dari push button. Bisa cek code apa ada yang error atau tidak. Jika tidak ada masalah langsung upload ke Arduino Leonardo. Kalian bisa buka notepad untuk mengetesnya. Saat kita menekan push button maka akan mengirimkan pesan yang sudah kita program tadi. Bisa ganti pesan yang mau ditampilkan. Di sini saya coba link untuk ditampilkan. Dan di baris code yang tidak dibutuhkan bisa dijadikan komen. Tahap akhir upload ke Leonardo. Kalian bisa buka web browser kalian. Di sini saya menggunakan Google. Saat saya menekan push button, maka link akan muncul otomatis di web browser kita. Percobaan terakhir membuat shortcut dan menampilkan pesan menggunakan 2 push button. Bisa ikuti rangkaian ini. Untuk percobaan kali ini khusus untuk pengguna OS Windows. Tahap awal, masukkan library keyboard di code kita dan membuat data tab untuk shortcut delete. Di sini saya beri nama hapus. Selanjutnya kita membuat data tab lagi untuk control. Mendefinisikan juga push button 1 dan 2 di pin 8 dan 7. Dan buat variabel untuk status push button 1 dan 2. Untuk void setup, push button 1 dan 2 dijadikan inputan. Tulis juga keyboard begin. Lanjut void loop. Saat push button 1 high maka akan memberi pesan seperti percobaan sebelumnya. Dan jika push button 2 ditekan maka sistem memerintahkan untuk menekan kontrol dan memberi delay. Lanjut memberi perintah A, di mana jika kita menekan kontrol dan A, maka fungsi untuk memilih semua teks dalam satu halaman. Lanjut memberikan perintah hapus, di mana hapus adalah delete di keyboard kita. Dan untuk mengakhiri baris code kita, keyboard release all. Kalian bisa cek code apa ada yang error atau tidak. Jika tidak ada masalah, langsung upload ke Leonardo. Maka saat kita menekan push button 1, maka akan mengirimkan pesan seperti percobaan sebelumnya. Saat kita menekan push button 2, maka secara otomatis kita akan menghapus seluruh teks yang berada di notepad tersebut. So, bagaimana pendapat kalian? Jika kalian memiliki sistem yang bisa kalian kontrol dengan program untuk komputer kalian, bisa dituliskan di kolom komentar, siapa tahu nanti saya buat videonya. Akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini, dan jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi supaya tidak ketinggalan video lainnya.